Kamu harus waspada dengan sosok orang ini. Dia suka memfitnah dan mengadu domba kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan ini bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan kemudian aku pilih nih teman-teman. Tema kita untuk readingan kali ini. Oke. Kamu harus waspada dengan sosok orang ini teman-teman. Dia suka memfitnah dan mengadu domba kamu. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi dari kartu yang pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama, aku punya Nine of Cups. 9 cangkir muncul hadirat sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi, terhadap energi kehidupan kamu terlebih dahulu. Oke. Jadi, dari kartu pertama ini teman-teman, cukup dan sangat menjelaskan loh tentang kondisi kehidupan kamu saat ini, yang dimana dapat aku akui sih, kehidupan kamu cukup makmur ya, penuh dengan pencapaian ya kalau aku lihat, penuh dengan kesuksesan. Ya mungkin cukup beruntung ya, lebih beruntung deh daripada yang mungkin orang-orang yang berada di sekeliling kamu teman-teman. Kehidupan kamu cukup sukses kok, ada kelimpahan materi rezeki ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bisa jadi ya teman-teman, ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa banyak ataupun ada orang yang suka memfitnah kamu ya, yang suka mengadu domba kamu nih teman-teman. Bisa jadi karena faktor iri dengki ya teman-teman. Ya, apalagi ketika kesuksesan kamu yang kamu dapatkan ini secara instan. Oke, secara instan mungkin ya kita memang tidak tahu sih kapan kehidupan seseorang itu berubah ya teman-teman. Bisa jadi ketika kemarin saja mungkin hidupnya susah, dan di pekan ini tiba-tiba beruntung, tiba-tiba kaya, sukses, kan memang nggak ada yang tahu nih teman-teman. Kesuksesan itu akan dapat didapatkan kapan gitu ya. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Knight of Pentacles teman-teman. Kamu harus berhati-hati sih sebenarnya terhadap orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri teman-teman ya. Sosok orang ini sebenarnya ya dia bermanipulatif, suka bermanipulatif, suka bermain sandiwara. Oke, yang dimana mungkin bisa jadi teman-teman ya, tujuannya adalah untuk menghancurkan, tujuannya adalah untuk membuat kehidupan kamu menjadi bermasalah. Contoh ya, ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan terlebih dahulu teman-teman ya, kemungkinan sosok dari orang ini teman-teman ya, dia orang yang sebenarnya menginginkan sebuah jabatan yang mungkin saat ini kamu duduki ya. Jadi ya, di sini kamu harus waspada. Kenapa? Ini orang cukup licik yang aku lihat. Dia akan berupaya, berusaha apapun ya, teman-teman, lakukan hal apapun deh agar kamu tuh mungkin bisa apa ya, turun jabatan ataupun mungkin kamu dipecat. Agar apa? Agar dia bisa menduduki jabatan kamu. Ya, yang terkadang yang tidak kamu ketahui adalah ya memang sih kamu selalu berpositif thinking, teman-teman. Ya, tetapi jangan terlalu mudah percaya juga ya. Karena orang-orang yang seperti ini tentunya tidak akan dapat kamu prediksi apakah memang dia baik ataupun nggak baik, teman-teman. Jadi harus selalu mengikuti intuisi ya. Itu ketika kita berbicara terkait dengan real pekerjaan. Berarti memang seseorang tersebut berada di dalam circle pekerjaan kamu, teman-teman. Ya, itu harus kamu waspadai. Karena eh, kamu selalu mengikuti intuisi kamu deh. Ya, mungkin firasat kamu, feeling kamu mengatakan hal demikian. Tetapi terkadang feeling firasat itu terbantahkan oleh sebuah sikap perilaku yang sebenarnya berbeda jauh. Nah, itu tadi yang aku katakan, dia bermanipulatif. Karena yang namanya intuisi, feeling, firasat itu dari hati, teman-teman. Ya, hati yang sebenarnya selalu memberikan sebuah pesan-pesan batin untuk kamu, teman-teman. Ya,
Jadi itu harus kamu dengarkan. Kemudian pada ketika aku punya cowok, ya teman-teman, kamu gak usah khawatir lah ya terhadap orang-orang yang mungkin selama ini selalu saja menebarkan sebuah fitnah untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan hidupmu teman-teman. Ya, dan termasuk hasil kekayaan yang mungkin kamu dapatkan di sini. Ya, jangankan ketika kamu kaya, ketika susah saja sudah difitnah, ya, sudah diadu domba teman-teman. Karena memang tujuannya enggak. Karena memang orang-orang yang berada di sekeliling kamu itu kebanyakan mereka benci terhadap kehidupan kamu. Ya, susah saja benci, apalagi ketika sukses, maka akan semakin ada saja hal-hal yang buruk ya yang akan kamu dengar ataupun yang selalu kamu dengar teman-teman. Ya, mungkin dianggap kesuksesan kamu, keberhasilan kamu menggunakan hal-hal yang magic, ya, hal-hal yang nggak benar dari cara-cara yang nggak baik itu terus. Oke, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Pentacles ya, ataupun 3 koin teman-teman. Ini aku maksud kenapa kamu harus waspada dan berhati-hati teman-teman. Karena seseorang yang bermanipulatif tentu sesuatu hal yang gak akan kamu prediksi sebelumnya. Ya, nah ini sesuatu hal yang memang juga harus kamu waspadai ketika memang kamu sudah tahu track record di dalam kehidupan dia selama ini terhadap kamu itu bagaimana. Ya, ketika memang tujuannya dia adalah dan untuk menghancurkan hidupmu teman-teman, maka biasanya sebuah kebaikan seseorang itu pasti ada maksud dan tujuannya. Mohon maaf ya, tapi jangan sampai kamu sampai seujon ya, ataupun menuduh tanpa bukti juga. Tetapi ada baiknya ya kamu lebih bisa menghindari hal-hal yang mungkin nggak diinginkan teman-teman ya, karena bisa jadi dia mendekati kamu untuk mencari tahu informasi tentang kehidupan kamu, keburukan-keburukan kamu, dan juga di sini kamu harus dapat bisa memproteksi hal tersebut. Jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya pribadi, hal-hal yang sifatnya mungkin rahasia dan sangat penting itu kamu bongkar, ya, aib itu kamu bicarakan kepada orang-orang yang tersebut teman-teman ya, orang-orang tersebut, maka itu nantinya yang bakal menjadi apa? Sebuah bumerang untuk kamu sendiri, teman-teman. Itu nantinya yang bakal menjadi sebuah ancaman untuk dirimu sendiri. Jadi itu semua memang harus kamu hindari sebisa dan semaksimal mungkin, teman-teman. Ya, ketika kamu punya problem masalah apapun, ya bicarakanlah kepada orang-orang yang tepat. Contoh siapa? Mungkin orang tua, ya, kemudian mungkin pasangan, dan pasangan itu pun ketika sudah berumah tangga ya. Karena ketika sedang berpacaran juga itu sangat berpotensi sebenarnya teman-teman ya ketika sudah putus gitu sih. Ya. Oke. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya Six of Pentacles teman-teman, ataupun 6 koin. Nah, yang aku lihat di sini ya teman-teman, yang mungkin sesuatu hal yang cukup mengejutkan adalah ketika kesuksesan keberhasilan yang kamu dapatkan kamu terima ini teman-teman ya, dan kemudian selalu diusik lah ya dari orang-orang yang nggak senang, tetapi mereka membutuhkan kamu, sangat membutuhkan kamu nih ya, ataupun mereka melupakan, seakan-akan melupakan semua apa ya hal-hal yang mungkin buruk ya selama ini terhadap kehidupan kamu, selalu memfitnah kamu yang nggak benar ya, macam-macam. Di sini yang aku lihat ada 2 hal ataupun 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia ataupun mereka akan meminta maaf kepada kamu terhadap sebuah perbuatan-perbuatan yang selama ini mereka lakukan. Mungkin bisa jadi seperti itu, ataupun mungkin yang kedua teman-teman, di sini mereka bakal datang kepada kamu untuk meminta tolong, minta bantu ya, ketika kan kehidupan kamu senang ya, sukses, berarti kan kamu banyak duit di sini. Nah, itu yang ingin mereka manfaatin, pura-pura baik apa? Ya mungkin ingin berhutang ya. Dan di situ juga kamu harus waspada sebenarnya. Ya, ya nggak apa-apa deh dikatain kamu pelit teman-teman terhadap orang tadi ya, yang memang kamu ketahui bahwasanya dia suka memfitnah gitu, dia mengadu domba ataupun selalu menebarkan sebuah hal-hal buruk terhadap kehidupan kamu ya teman-teman. Karena memang kalau dikatakan hutang piutang ya nanti bakal berbalik. Ketika kemarin dia yang berhutang, maka dia yang mengemis, maka nanti gantian ketika kamu ingin meminta hak-hak kamu akan dipersulit olehnya. Karena memang dia orang toksik. Ya, kamu akan dipersulit olehnya dan bahkan kamu yang bakal menjadi pengemis gitu. Ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Kesatria Koin. Kesatria Koin sebagai energi penutup. Jadi memang dari kartu ketujuh ini teman-teman, ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana pada akhirnya sih sebenarnya ya, yang pertama jangan terlalu memikirkan banget ya orang-orang yang selalu memfitnah dan mengadu domba agama teman-teman. Ya selagi memang rahasia-rahasia apapun, hal-hal yang mungkin sifatnya kesalahan dan lain sebagainya tidak pernah kamu ungkapkan kepada siapapun, maka ya semuanya akan berjalan dengan baik teman-teman. Dan kemudian
yang paling terpenting adalah saat ini ya, kamu harus membatasi ya, harus ada sebuah batasan, harus ada sebuah space nih ya. Bukan berarti kamu menghindari orang-orang yang seperti itu, tidak teman-teman, ataupun memutuskan hubungan silaturahmi, tidak ya. Hubungan silaturahmi harus tetap terjaga ya, tetapi mungkin bedanya adalah kamu harus lebih waspada ya teman-teman, karena ya lebih baik menghindari daripada pada akhirnya ya sebuah kekecewaan ataupun sebuah penyesalan gitu sih teman-teman. Oke, mungkin demikian ya reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.